Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, bab historiografi. Ini bab terakhir ya. Historiografi kemarin sudah Ibu jelaskan adalah penulisan kembali sejarah. Di Indonesia, historiografi dibagi menjadi 3 tahap, atau bukan 3 tahap, maksud Ibu tiga periode. Ada periode masa tradisional, masa kolonial, dan juga masa modern. Tradisional artinya ini adalah buku-buku yang ditulis pada masa kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Kalau kolonial adalah buku-buku yang ditulis pada masa penjajahan. Historiografi modern adalah buku-buku yang ditulis atau catatan yang ditulis pada masa Indonesia pasca kemerdekaan. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu ya. Historiografi tradisional, karakteristiknya. Ini adalah historiografi yang ditulis dengan adanya budaya masyarakat pendukungnya. Jadi kayak misalnya kalau historiografi kerajaan Majapahit ya, yang diceritakan adalah tentang kerajaan masyarakat di masa Majapahit. Lalu selanjutnya dalam historiografi ini terdapat kepercayaan atau kekuatan yang menjadi pangkal seluruh alam. Jadi cerita tentang buku-buku pada masa tradisional itu kebanyakan isinya tentang mitos atau tentang hal-hal yang di luar nalar atau hal tentang supranatural. Lalu selanjutnya cenderung mengabaikan fakta karena dipengaruhi sistem kepercayaan masyarakat yang berkembang. Jadi kebanyakan isinya adalah tentang itu hal-hal tidak logis, kayak misalnya rajanya bisa terbang atau rajanya bisa menghilang dan lain sebagainya. Lalu tokoh-tokoh yang digambarkan secara berlebihan. Karena apa? Karena digambarkan memiliki kekuatan magis untuk legitimasi kekuasaannya. Jadi digambarkan, oh rajanya bisa terbang, rajanya bisa membelah lautan dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Untuk membuktikan kalau orang tersebut memang pantas menjadi raja. Jadi selalu penulisannya adalah hal-hal yang melebih-lebihkan tentang keadaan si raja. Nah, selanjutnya historiografi tradisional ini dibagi menjadi 2, yaitu pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan juga pada masa kerajaan Islam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi buku-buku yang keluar pada masa kerajaan Hindu-Buddha, ciri-cirinya adalah merupakan terjemahan dari naskah India. Jadi kita bawa buku-buku dari India, lalu kita terjemahkan, lalu ditulis ulang. Nah, itu adalah buku-buku yang keluar pada masa Hindu-Buddha. Lalu bersifat religio magis, artinya adalah mencampurkan antara magic dan juga kehidupan agama. Lalu bersifat istana sentris, artinya hanya menceritakan tentang kehidupan-kehidupannya, cerita-cerita yang terjadi di lingkungan istana saja. Nah, dalam perkembangannya buku-buku yang pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu hanya ditulis oleh pujangga keraton, karena alasan yang pertama adalah nggak semua orang bisa menulis atau nggak semua orang bisa membaca. Jadi hanya pujangga keraton lah yang bisa menuliskan tentang kerajaan Hindu-Buddha. Pujangga keraton itu adalah juru tulis istana ya. Jadi istana tuh pasti punya seorang juru tulis. Nah, juru tulis inilah yang menulis tentang buku-buku yang keluar pada masa Hindu-Buddha. Lalu digunakan untuk seperti Ibu bilang tadi, melegitimasi kekuasaan raja. Jadi supaya masyarakat yakin kalau memang rajanya itu kuat. Jadi dibuatlah cerita-cerita karangan tadi. Lalu mempengaruhi perkembangan aksara di Indonesia, karena dengan adanya orang-orang yang menulis pada masa Hindu-Buddha, maka kita akhirnya mulai belajar untuk menulis huruf, karena sebelumnya kan kita buta huruf, tapi dengan adanya ini akhirnya kita mulai belajar untuk menulis. Contoh buku-buku yang keluar pada masa Hindu-Buddha itu pertama ada kitab Bharatayuda, kitab Negara Kertagama, kitab Pararaton, kitab Babat Aryatabanan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita masuk ke historiografi masa Islam. Jadi buku-buku yang keluar pada masa Islam. Ciri-cirinya yang pertama adalah masih mengandung unsur mitos, jadi masih ada mitos-mitos di dalamnya. Lalu sudah mengenal unsur kronologi, artinya menulis dengan cara runut. Jadi kita tulis tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Karena kalau zaman sebelumnya masa Hindu-Buddha itu nulisnya random aja gitu. Jadi tahun ketiga, nanti tuh tahun ke-7, tahun ke-10. Nah, sekarang kalau masa kerajaan Islam menulisnya sudah runut. Lalu tapi masih bersifat etnosentris. Etnosentris artinya hanya menceritakan tentang etnisnya saja. Jadi tidak menceritakan tentang kehidupan di luar etnisnya atau kehidupan di luar kerajaannya. Jadi misalnya historiografi masa Islam, misalnya buku dari kerajaan Demak hanya menceritakan tentang kerajaan Jawa Tengah saja, tapi tidak mau tahu tentang bagaimana keadaan Sulawesi, bagaimana keadaan Kalimantan, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, historiografi masa Islam ini sudah menggunakan aksara Arab. Jadi sudah menggunakan huruf-huruf Arab karena tadi masuknya pengaruh Arab atau pengaruh Islam ya. Lalu sudah menggunakan angka tahun atau tarikh. Jadi sudah jelas tahunnya. Karena kalau di masa kerajaan Hindu-Buddha itu nggak jelas tahunnya tahun berapa, jadi masih perkiraan. Sedangkan kalau di masa kerajaan Islam, buku-buku yang ditulis biasanya langsung dituliskan itu ditulis tahun berapa, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Contoh buku-buku yang keluar pada masa kerajaan Islam itu adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Hasanuddin, Suluk Wijil, dan juga Babat Giyanti.
Oke, selanjutnya kita masuk ke kekuatan dan kelemahan historiografi tradisional. Oke, kelebihannya yaitu pertama adalah menampilkan genealogi silsilah. Jadi dengan adanya buku-buku masa tradisional ini kita akhirnya tahu urutan silsilah kerajaan. Jadi raja A, raja nanti anaknya, nanti cucunya, nanti keturunannya, kita tahu silsilahnya. Lalu mengisahkan peristiwa yang dianggap penting. Jadi kita tahu di kerajaan A terjadi peristiwa penting apa saja. Lalu selanjutnya digunakan untuk legitimasi kekuasaan raja. Jadi kita tahu si orang ini pantas menjadi raja karena apa? Karena dia punya kekuatan ini, kekuatan ini, kekuatan ini. Lalu menampilkan budaya masyarakat setempat. Nah, dengan adanya buku-buku yang ditulis pada masa kerajaan tersebut, akhirnya kita tahu kan masyarakat setempat tuh budayanya apa aja, kegiatan budayanya apa saja. Lalu menekankan struktur bukannya merupakan proses. Jadi menekankan tentang siapa sih si rajanya, bagaimana urutan kerajaannya, bukan tentang bagaimana si raja itu bisa menjadi raja. Jadi itu nggak terlalu penting lagi. Nah, selanjutnya kelemahannya bersifat istana sentris, artinya hanya menceritakan kehidupan istana, sedangkan tidak membahas bagaimana sih kehidupan rakyatnya. Lalu pembahasan terpusat hanya kehidupan para bangsawan, bukan tentang kehidupan sosial ekonomi. Nah, ini ya seperti Ibu bilang tadi ya, hanya tentang istana, nggak menjelaskan bagaimana kehidupan petaninya dan lain sebagainya. Lalu mengandung subjektivitas tinggi, karena apa? Karena ditulis oleh pujangga kerajaan, di mana pujangga ini disuruh oleh raja, jadi pasti dia menulisnya yang baik-baik, nggak mungkin dia nulis yang tidak baik. Jadi subjektivitasnya sangat tinggi. Lalu tidak ada metode penelitian, jadi menulisnya benar-benar pakai apa yang disuruh sama raja, jadi nggak pakai hasil penelitian. Lalu sumber yang digunakan pun masih dipertanyakan, dia menuliskan itu pakai sumber apa. Nah, ini masih sulit untuk ditelusuri. Karena apa? Karena ini kebanyakan hanya perintah dari raja. Oke, kita masuk ke selanjutnya, buku-buku yang keluar pada masa kolonial. Ciri-cirinya bersifat Nederlando atau Europasentris, artinya berdasarkan sudut pandang orang Belanda atau sudut pandang orang Eropa. Bersifat subjektif karena tadi hanya pakai satu sudut pandang, masih mengandung mitos. Lalu selanjutnya hanya berisi tentang sejarah orang besar, jadi menceritakan tentang orang-orang Belanda, ataupun kalau orang Indonesia diceritakan cuma kaum bangsawannya saja. Bersifat diskriminatif, artinya hanya memandang orang Indonesia tuh cuma sebagai peran pembantu, sedangkan orang Belanda sebagai tokoh utamanya. Jadi terlalu diskriminatif dan mengabaikan sumber lokal, artinya dia tidak mau menulis berdasarkan sumber orang Indonesia, dia menulis dengan versinya dia sendiri. Dalam perkembangannya, karya-karya masa kolonial ini mengisahkan player-player Belanda yang datang ke Indonesia, dan juga tentang perkembangan VOC dan juga masa penjajahan Belanda atau masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Contoh buku-buku yang keluar pada masa kolonial atau masa penjajahan adalah Oud en Nieuw Oost-Indie, Indisch Geschiedenis, Indonesian Trade and Society, Nederland in the Oost, Indonesian Society and Tradition, and then Max Havelaar. Max Havelaar ini adalah salah satu buku yang paling terkenal ya. Nanti kita bahas ini di kelas 11 tentang buku Max Havelaar. Nah, kekuatan dan kelemahannya. Kalau kekuatannya dituliskan berdasarkan fakta, ya jelas berdasarkan fakta. Karena apa? Orang Belanda rata-rata sudah rasional, jadi banyak kan ditulis berdasarkan fakta. Lalu selanjutnya sumber kolonial yang disimpan di Belanda sangat banyak. Jadi semua buku-buku yang mereka tulis itu kebanyakan disimpan sama mereka secara rapi di sana. Lalu sudah menggunakan teknologi penerbitan. Jadi buku-buku yang mereka tulis itu bukan cuma satu cetakan aja, tapi mereka cetak dengan banyak cetakan hingga akhirnya bisa tersebar, bisa dibaca sama banyak orang. Beda sama zaman kerajaan Hindu Buddha. Karena mereka kan tidak mengenal teknologi penerbitan. Jadi satu tulisan ya satu buku aja. Jadi nggak disebarkan karena nggak semua orang bisa baca juga kan. Nah, kalau di zaman ini buku-buku yang ditulis sudah bisa diterbitkan dan juga bisa disebarkan. Nah, kelemahannya mengandung subjektivitas tinggi, jelas karena tadi hanya berdasarkan versinya orang Belanda. Lalu kurang pemakai sumber lokal. Ya, sumber lokal karena apa? Karena mereka pakai sudut pandang mereka, jadi mereka nggak butuh sumber lokal. Lalu sumber terbuka masih terbatas, jadi mereka masih belum terbuka dari mana saja sumber-sumbernya. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa modern. Masa modern ini artinya pasca merdeka ya. Nah, yang pertama adalah bersifat Indonesia sentris, artinya pakai sudut pandang orang Indonesia. Lalu sudah menggunakan metodologi penelitian, jadi kita meneliti, jadi benar-benar ditulis secara ilmiah. Lalu bersifat kritis historis, artinya setiap sejarah yang ditulis itu dikritik dulu, ini benar nggak sejarahnya terjadi seperti ini atau tidak. Lalu selanjutnya
menggunakan sumber lokal dan juga sumber kolonial, artinya kita terbuka dari berbagai sudut pandang, nggak cuma pakai sumber kita saja, tapi kita pakai sudut pandang orang lain. Lalu selanjutnya pelaku sejarahnya luas dan beragam. Jadi pelaku sejarahnya bukan cuma bangsawan, bukan cuma orang penting, tapi kita juga menceritakan tentang orang-orang kecil seperti petani, buruh, dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangannya, penulisan sejarah modern dimulai sejak masa pergerakan nasional, hingga akhirnya Indonesia merdeka sampai sekarang. Nah, penulisan sejarah modern ini masih berlanjut sampai sekarang. Ya, jadi kalau buku yang dikeluarkan sekarang itu disebut dengan historiografi modern ya. Lalu penulisan bertujuan untuk melegitimasi pemerintahan Indonesia yang berdaulat. Jadi ditulis untuk menunjukkan kalau versi Indonesia itu ada. Jadi pemerintahan Indonesia itu benar-benar ada. Contoh bukunya adalah Pemberontakan Petani Banten tahun 88, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad 19. Ini ada filmnya ya, yang buku yang nomor 2 ini. Lalu Islam dan Masyarakat, Revolusi Pemuda, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Oke. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan historiografi modern. Kalau kekuatannya ini adalah mengubah pandangan religio magis dan kosmologis dalam tradisional menjadi bersifat ilmiah. Jadi nggak ada lagi cerita-cerita tentang orang yang bisa terbang, orang yang bisa hilang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah memakai pandangan ilmiah. Lalu mengubah pandangan etnosentris menjadi pandangan yang nation centris, artinya tidak lagi hanya menceritakan tentang etnis tertentu saja, tapi sudah menceritakan secara keseluruhan Indonesia secara keseluruhan. Lalu mengubah sudut pandang dari Eropa sentris menjadi Indonesia sentris, artinya nggak pakai sudut pandang orang Eropa tapi memakai sudut pandang orang Indonesia. Lalu menggunakan penulisan sejarah secara kritis, jadi artinya semua tulisan tuh dikritik, ini benar nggak tulisannya kayak gini, atau benar nggak faktanya kayak gini. Lalu menggunakan pendekatan multidimensional, artinya adalah menggunakan semua sudut pandang. Jadi nggak cuma pakai sudut pandang politik, tapi pakai juga sudut pandang orang sosial, orang budaya, orang ekonomi, orang agama, dan lain sebagainya. Lalu mengungkap dinamika masyarakat dari berbagai aspek, sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Jadi yang diteliti bukan cuma politiknya aja, tapi kita teliti tentang kehidupan ekonomi, kehidupan rakyat, dan lain sebagainya. Namun kelemahannya adalah historiografi modern ini bersifat Indonesia sentris, mengakibatkan pemahaman tentang sejarah Indonesia bersifat anakronis. Artinya apa? Artinya sebelumnya kan kita mengetahui sejarah di masa kolonial tuh misalnya nih tentang Pattimura. Menurut orang Belanda, Pattimura kan adalah pemberontak. Tapi ketika kita tulis ulang pakai versi Indonesia, kita bilang Pattimura adalah seorang pahlawan. Akhirnya apa? Terjadi perbedaan pendapat tadi, itu disebut dengan anakronisme dalam sejarah. Jadi karena sudut pandangnya berbeda. Ya. Nah, lalu selanjutnya historiografi modern belum mampu menghasilkan masa lalu bangsa Indonesia secara optimal karena kita bukan tidak mungkin sih, maksudnya agak sulit untuk menulis kembali sejarah Indonesia pada masa kerajaan, karena sumber-sumber sejarah Indonesia pada masa kerajaan itu rata-rata sudah Ibu bilang tadi hanya berdasarkan perkataan raja. Buktinya masih belum bisa ditelusuri secara jelas, itu buktinya apa. Lalu selanjutnya historiografi modern belum mampu lepas dari cara berpikir yang mengutamakan sejarah politik. Nah, ini paling sulit ya, karena apa? Karena memang segala sesuatu tentang sejarah pasti berhubungan dengan politik yang paling utama. Ya, jadi di sini kebanyakan cerita sejarah pasti dimulai dengan kisah politik. Oke, sampai sini. Wassalam. Ini sudah akhir dari materi tentang historiografi sampai sini. Akhir materi juga di sejarah peminatan kelas 10 ya. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.